masih mau menaikkan sorak-sorai di hadapan Tuhan? Amin. Beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita. Engkau kekuatan kami Tuhan, Kau yang mengangkat kami Yesus. Yesus Tuhan, Yesus Kau kekuatan hidupku. Takkan pernah langkahku. Kau yang angkat tangan kami, di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Kan ku rawatku, sebab Engkau sanggup. Oleh kuasa Yesusku, angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau aman. Allah yang berkuasa, berkuasa katakan Yesus kekuatan. Yesus Kau kekuatan hidupku. Takkan tentram langkahku. Kau angkatku, di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Mari sama-sama katakan. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kehendak Allah yang berkuasa, berkuasa sama. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus kita. Amin. Haleluya. Dalam hadirat Tuhan silakan duduk kembali. Saat ini kita akan memberi kesempatan buat saudara kita
yang akan membagikan kesaksian. Mari saya persilakan. Shalom. Mohon Bapak Ibu semua rekan sekerja di GBI Malang, saya minta kooperatif. Maksudnya jangan peluk saya, jangan salamin saya. Oke? Saya sudah tidak apa-apa. Kenzo sudah di surga. Terima kasih Pak Gem sudah membantu semuanya atas dukungan teman-teman, doa dan dukungan secara materi. Kami sudah lega melepaskan. Saat ini ketika itu saya ulang tahun, persis tanggal 15, saya sudah merelakan Kenzo. Kenzo sudah dibawa sama Bapak, cuman saya enggak sakit, saya air mata saya rasanya kayak tubuh saya yang ditusuk-tusuk. Tapi saat ini Kenzo sudah di surga, saya harus kembali seperti janji saya. Saat ini gereja kita belum memiliki gedung gereja dan saya pernah menjanjikan pada Bapak, saya akan memberikan tanah saya di belakang, saya cancel itu. Saya setelah kejadian ini, saya tadi malam membaca Alkitab dan saya diingatkan. Di sini saya telah berjanji sama Tuhan bahwa saya harus, janji saya waktu itu gedung pos PI ya Pak ya. Dan saya mau suami saya kembali, ternyata semua itu tidak. Dan kembali punya mobil, semua itu tidak. Dan yang terakhir, gedung gereja GBI Kairos. Itu janji saya semua tertulis di 19 November 2017. Sudah sekian tahun janji saya sama Tuhan, semuanya belum terpenuhi. Karena mungkin inilah kehendak Tuhan supaya saya bergerak untuk Tuhan. Terus terang walaupun saya tidak ke gereja, saya intens dengan Bapak Gembala mengenai kontrak gereja. Kondisi terakhir corona ini, kehidupan saya pun saya tergantung dengan gaji bela karena saya tidak bekerja dan penghasilan saya yang utama adalah dari sewa sunter. Sunter itu apartemen yang hendak saya jual dan saya mau beli mobil. Dan saya nggak mau beli, saya serahkan pada Bapak Gembala karena Bapak Gembala yang punya otoritas. Saya cabut janji saya tanah belakang. Bapak Gembala yang tahu di mana tempat yang cocok untuk gereja kita. Gak mungkin saya bawa ke Gunung Kawi. Yang dari sini nanti akan mengalih nasib seperti saya. Datangnya cuman perjamuan kudus. Sakit hati saya tapi saya mengikuti lewat online. Jadi saya minta dukungan Bapak Ibu. Jika saya tidak ke gereja bukan saya meninggalkan Tuhan. Saya pulang ke gereja, saya ditangkap dengan Bapak Pendeta saya di sana. Bapak juga kenal. Jadi jangan khawatirkan saya terhilang. Saya juga sudah dibimbing sama Pak Pangeran mengenai langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk menjual itu. Tidak mudah karena posisinya sekarang disewa orang. Saya kira kalau saya cerita nanti panjang, kita mau ibadah. Pokoknya doakan saya kuat. Jangan ada yang nangis di hadapan saya. Jangan ada yang peluk saya tidak apa-apa. Jadi terima kasih atas dukungan semuanya. Saya baik-baik saja, tetap dukung dalam doa, supaya semua Tuhan izinkan kita memiliki gedung gereja. Hanya itu saja kerinduan saya sebelum saya dipanggil Tuhan seperti Kenzo. Terima kasih. Puji Tuhan, kami tetap dukung doa buat keluarga Ibu Hani yang percaya bahwa rencana Tuhan yang terbaik ada buat keluarga Ibu. Mari kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita telah menerima banyak kebaikan dari Tuhan. Dan mungkin ini saatnya buat setiap kita untuk kembali memberikan hati kita yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Yesus. Yang
tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki hatiku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Kau berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan yang kau berikan buat kami. Terima kasih buat hari ini kami ada karena anugerah Tuhan. Dan kami boleh Tuhan memuji-muji Engkau, kami boleh bersorak-sorai, kami boleh bersuka cita dalam rumah-Mu Tuhan. Kami yakin, kami percaya bahwa Tuhan lawat kami pagi hari ini. Kami yakin percaya bahwa Tuhan bersama kami menguatkan kami yang lemah. Terima kasih Bapa, sampaikan isi hati-Mu buat kami pagi hari ini, supaya kami hidup dalam firman-Mu. Rema Tuhan menguatkan kami, rapi hamba-Mu, rapi kami semua Tuhan, supaya di masa-masa seperti ini kami makin kuat, makin bertambah kuat dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang siap terima firman Tuhan dengan saya, sama-sama katakan amin. Haleluya. Saudara Bapak Ibu, shalom. Ya, terima kasih buat kesaksian Ibu Hani. Kita hari Rabu ya. Hari Rabu yang lalu kita telah ditinggal pulang dulu oleh anak kasih kita Kenzo.
Saya percaya bahwa itu semua karena kebaikan Tuhan buat keluarga ini. Tidak ada yang perlu diratapi, tangis karena saya percaya bahwa ada upah bagi orang-orang yang sungguh-sungguh cari Tuhan. Amin. Nah Bapak Ibu, saya akan sedikit mereview ulang mengapa sekitar 4 bulan ini kita harus konsisten membahas tentang raja-raja. Ketika Yosua memimpin seluruh orang Israel masuk ke tanah perjanjian, mereka mengalahkan 31 raja. Dan pagi ini kita akan bahas raja yang ke-26, 27 ya. Iya, 26, 27. Raja Megido dan Raja Kades. Nah, Bapak Ibu, ada satu perkara yang memang perlu kita tahu bahwa keberadaan raja-raja itu telah cukup lama bercokol di tanah perjanjian. Ketika Yakub dan keluarganya mengalami kekeringan, kelaparan, maka mereka hijrah ke Mesir. Di sana ada Yusuf yang menghidupi bangsa yang besar. Namun tanah perjanjian telah kosong sekian tahun lamanya, 450 tahun kosong. Sehingga ada raja-raja yang bercokol di sana, dan raja itu mengganggu keadaan mereka. Jelas perintah Tuhan bahwa bangsa Israel bangsa yang kudus, yang harus dikuduskan, tidak boleh bercampur dengan bangsa lain. Nah pada hari ini, raja kecil ini bercokol dalam hati kita, berupa watak karakter lama kita yang harus dikalahkan. Banyak orang Kristen yang tidak pernah mau melawan karakter lamanya, sehingga hidup Kristennya begitu saja. Udah lama dia orang Kristen, udah lama dia orang percaya, tidak pernah mengalami kemajuan rohani yang sangat kelihatan begitu. Kenapa? Karena mereka tidak pernah mau lawan sifat-sifat manusia lamanya. Kok nyanyi bisa, aku mengasihi engkau Yesus, tapi tidak pernah dipertontonkan di muka umum bahwa memang kita telah mengalahkan raja-raja kecil itu. Saudara, orang Kristen yang tidak pernah attack akan raja-raja kecil dalam hatinya, maka orang itu tidak pernah mengalami pikiran dan perasaan Kristus. Filipi 2 ayat yang 5. Saya bacakan Filipi 2 ayat yang ke-5. Ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi sebagai orang percaya kita harus menaruh pikiran dan perasaan yang dimiliki oleh Yesus Kristus. Jadi hari ini kalau kita beda pikiran dengan Kristus, kita beda perasaan dengan Kristus, itu artinya bukan milik Kristus. Kalau kita hari ini dimiliki oleh Kristus, maka pikiran kita, perasaan kita sejalan dengan pikiran dan perasaannya Kristus. Amin. Dan saya bersyukur buat keluarga Buhani yang telah begitu kuat, tegar, karena apa? Pikiran perasaannya sama seperti Kristus. Karena 1 Tesalonika berkata bahwa jangan kita bersedih seperti orang-orang di luar sana yang tidak tahu hal ikhwal orang meninggal dalam Tuhan. Amin. Karena bagi orang yang percaya, ya, orang itu telah istirahat dari lelah-lelahnya. Dan saya percaya itu terjadi buat anak kita Kenzo. Bapak Ibu, saya akan share tentang raja yang ke-26 pada pagi hari ini. Raja ini, kalau kita lihat dalam Yosua pasal yang ke-12, bagian B, Yosua 12 ayat yang ke-21b, Raja Megido 1, kemudian 22 bagian A, Raja Negeri Kades 1. Nah, dua raja ini yang kita mau bahas, kita mau kalahkan. Saya berharap ketika kita ini mendengar sampai yang ke-26, 27 raja ini jangan hanya informasi, informatif. Bapak Ibu bisa ulang kembali di YouTube kita, mulai raja pertama 4 bulan lalu sampai raja yang ke-27 hari ini. Mungkin ada tabiat karakter kita yang belum sejalan dengan Kristus, sama dengan Kristus. Mari kita kalahkan raja-raja itu. Amin. Yosua itu cuma satu jalan, perang. Nggak bisa enggak. Raja kecil itu nggak bisa kita kalahkan dengan doa. Moga-moga ya, mudah-mudahan tabiat saya baik, tabiat saya ini lemah lembut, nggak bisa Bapak Ibu. Orang yang keras hatinya harus dikalahkan, harus mengalahkan tabiatnya supaya dia lemah lembut. Biasanya orang keras itu kan akan Tuhan kasih di sekelilingnya orang-orang yang megelin dia, tahu ya? Orang-orang yang ngeselin dia, sehingga dia mau yang marah saja. Tapi saat itu Roh Kudus bicara, lembutkan hatimu, kalahkan sifat lamamu.
Nah kalau kita bisa kalahkan itu, kita menjadi pribadi yang sama pikiran dan perasaan dengan Kristus. Amin. Nah, ternyata Bapak Ibu, dari 31 raja ini yang kita bahas ini, itu bukan berurutan ya. Justru Yosua mengalahkan raja pertama, Raja Megido. Raja pertama yang dikenal oleh Yosua adalah Raja Megido. Jadi ketika dia menyerang, kali pertama yang dikalahkan itu Raja Megido ini. Nah, sifat raja ini adalah membanggakan pengalaman hidup lamanya. Pernah gak kita dengar, kita ketemu orang yang kalau cerita sudah, dari A sampai Z gak pernah kasih kesempatan orang lain, dia ceritakan kebanggaan lamanya. Saya ditolong Tuhan dengan cara yang dahsyat luar biasa. Ceritanya dari A sampai Z tentang pengalaman hidupnya yang lama. Dan dia mengatakan bahwa tidak ada yang bisa menyamai dia. Wah, Tuhan itu dahsyat luar biasa. Orang lain gak boleh bercerita. Kalau orang lain dia cut, dia akan ganti dan cerita lagi pembanggakan pengalaman rohani lamanya. Saudara, kita mungkin pernah dengar orang seperti ini. Kalau cerita itu omongnya gede daripada apa? Yang dilakukan. NATO. Apa tuh? No action, talk only. Gak ada tindakan, cuma ngomong doang. Ada orang yang ngomongnya besar, saudara. Tapi sebenarnya dia hatinya kecil. Itu raja yang harus ditaklukkan. Kalau tidak, dia tidak akan selamanya bisa akan seperasaan dan sepikiran dengan Kristus. Hidup kita harus punya seperasaan dan sepikiran dengan Kristus. Amin. Jadi kalau orang itu sudah lembut hatinya, udah mengalami arah raja-raja dalam hatinya, dia akan ngerti kok perasaan Kristus, pikiran Kristus. Ketika menghadapi sebuah masalah, kondisi, dia akan berperasaan dan berpikiran seperti Kristus berpikir. Ketika dia nyumbang orang, memberikan bantuan bagi orang, bukan karena dia mampu, tapi karena Tuhan mau dia memberikan. Orang seperti itu adalah orang yang hidupnya sepenuhnya dikuasai oleh Roh Kudus. Amin. Nah, orang yang membanggakan pengalaman yang lama, sayangnya itu dulu. Tapi sekarang mungkin mereka dia jarang, bahkan tidak pernah mengalami pengalaman yang baru dengan Tuhan lagi. Biasanya begitu. Kalau orang sudah ngomongnya besar tentang cerita yang lama, wah saya ditolong Tuhan, Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa, saya begitu, Tuhan tolong begini. Biasanya berhenti sampai situ. Semestinya ikut Tuhan itu tiap hari mengalami pengalaman baru dengan Tuhan Yesus. Ingat ketika di padang gurun, tiap-tiap hari turun mana, tiap-tiap pagi. Amin. Dan Tuhan perintahkan seluruh bangsa untuk mengambil mana secukupnya. Artinya tiap-tiap pagi Tuhan berikan kita nih anugerah yang terbaik. Ada pujian yang berkata gini. Engkau adalah bagianku. Ku berharap padamu. Jiwaku mencarimu, menantikanmu. Hidupku penuh kebaikanmu. Sekali lagi. Engkau adalah bagianku. Ku berharap padamu. Jiwaku mencarimu, menantikanmu. Hidupku penuh kebaikanmu. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi, baru setiap hari, besar kesetiaan. Katakan sekali lagi, setia Tuhan. Sama-sama pujian ini. Si setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi,
baru tiap hari, besar Bisa sekali lagi. Kasih setia Tuhan selalu baru bagi tiap kami. Amin. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu. Wow, amin. Seharusnya orang itu bergairah Tuhan. Ikut Tuhan itu bergairah. Kan setiap pagi dapat mana yang baru yang Tuhan berikan. Amin. Paling pentingnya orang itu merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, kata Yosua. Tiap pagi baca firman, apa rema yang Tuhan sampaikan hari itu. Itu cukup akan tolong kita sepanjang hari itu. Amin. Kadang kita malas baca firman. 2-3 tahun yang lalu saya tetapkan hati saya untuk tiap-tiap pagi memberikan Ecclesia Quote. Kenapa? Karena ketika saya memberikan men-share, itu artinya saya juga membaca. Itu artinya saya juga mengalami rema. Seharusnya kita sebenarnya orang-orang yang bisa membagikan itu. Amin. Dengan hati yang baik tentunya. Hati yang telah dipulihkan. Ada orang yang membagikan firman Tuhan dengan hati yang memang agak marah. Jangan Bapak Ibu. Tapi mari kita belajar tiap-tiap pagi terima rema yang Tuhan berikan. Karena Tuhan ngomong setiap pagi Dia memperbarui kasih setia-Nya buat kita semuanya. Nah artinya apa? Kalau orang seperti ini, orang itu harus mengalami tiap-tiap hari pengalaman baru dengan Tuhan. Itu membuat kakinya kuat, jejaknya kuat. Kenapa? Tiap-tiap pagi dia ketemu Tuhan. Tiap-tiap pagi dia berjumpa dengan Tuhannya. Amin. Mas panjang hari itu mungkin ada penderitaan, ada masalah yang berat. Dia kuat, karena apa? Karena Tuhan berikan kita damai sejahtera. Tadi pagi saya pelayan di Tumpang sebentar. Saya ngomong sama tantenya, tante maaf loh saya ini harus khotbah di gereja, gak apa-apa. Tinggalin aja setelah khotbah, tinggalin. Saya coba khotbah 40 menit, saya pulang ke sini. Tapi saya ingat kesaksian Bapak Ibu. Kontrak gereja kita kan kurang 50% kan. Kira-kira tanggal 16 saya ngomong sama bendara Pak Yohanes, saya ngomong, saya panggilin Nenes kan, Nes, kalau nanti kita nggak bisa memenuhi yang 50%, bagaimana? Dia cuma ngomong, ya kita negosiasikan lagi. Tapi saya punya pikiran 2 hal. Yang pertama, pikiran saya terbaik adalah diberikan waktu 6 bulan, status lu pergi, sesuai dengan uang kontrak kita, tengah 50% kan? Atau yang kedua, yang paling jelek, udah Pak, tak kembalikan 1 bulan, 5 bulan ambil, keluar aja. Tapi jujur Bapak Ibu, bertahun-tahun saya menjalan kaki dalam pelayanan. Mulai bulan Januari yang lalu, saya tetap hati saya begini, saya berani percaya akan Tuhan. Saya berikan keberanian dan saya ngomong gini, tiap-tiap doa saya, Tuhan akan selesaikan bagi aku. Tuhan selesaikan bagi aku, itu sebuah rema loh. Yang selalu tiap hari saya perdengarkan, Tuhan akan selesaikan bagi aku. Bapak Ibu, saya 4 masalah, bukannya 1. Kami pengurus gereja, pemikiran gereja. Harus pindah kontrak. Anak saya masuk SMA harus pakai uang pangkal. Belum yang lain-lain saya harus pikirkan. 4 masalah. Brek. Tapi saya beranikan untuk ngomong gini, Tuhan, Engkau yang selesaikan bagi aku. Tapi Bapak Ibu jujur ya, ketika saya mulai berjejakan kaki saya untuk mengalami pengalaman baru dengan Tuhan, saya gak pernah mengalami khawatir yang seperti yang saya dulu-dulu loh. Januari, Februari, Maret, April, itu damai sejahtera. Sampai kayak lupa saya ngomong. Sampai beberapa kali istri saya, Pak Yohanes juga ingatan, gimana kontraknya? Baru ingat, oh ya gimana ya? Bukan saya mau ngerubah, bukan. Tapi damai yang Tuhan berikan itu melampaui melampaui akal pikiran saya. Dan saudara Bapak tahu, ternyata Tuhan memang menyelesaikan buat kita semuanya. Itu pengalaman-pengalaman yang harus kita kejar. Bukan mandek di pengalaman yang lama. Coba kita lihat satu tokoh yang punya kemiripan yang sama dengan Raja Megiddo ini. Coba kita lihat Hakim 8 ayat yang ke-22 sampai yang ke-27.
Saya bacakan. Kemudian berkatalah orang Israel kepada Gideon, biarlah engkau memerintah kami, baik engkau, baik anakmu maupun cucumu, keturunan ini. Disuruh merintah. Sebab engkau yang telah menyelamatkan kami dari tangan orang Midian. 23. Jawab Gideon kepada mereka, aku tidak akan memerintah kamu dan juga anakku tidak akan memerintah kamu, tapi Tuhan yang memerintah kamu. Hebat ya. Hebat ini. Orang Israel minta Gideon, anaknya, cucunya memerintah raja, mereka tolak. Tapi Tuhan yang memerintah kamu. Coba ayat 24. Selanjutnya kata Gideon kepada mereka, satu hal saja yang ku minta kepadamu. Baiklah kamu masing-masing memberikan anting-anting dari jarahnya. Karena musuh itu beranting-anting emas, sebab mereka orang Ismail. 25. Jawab mereka, kami mau memberikannya dengan suka hati. Dan setelah menghamparkan selai kain, maka masing-masing melemparkan anting-anting dari jarahnya ke atas kain itu. Adapun berat anting-anting emas yang dimintanya itu ada 1.700 sikal emas, belum terhitung bulan-bulanan, perhiasan telinga, dan pakaian kain ungu muda yang dipakai oleh raja-raja mereka. Ayat 27. Kemudian Gideon membuat efod dari semua itu dan menempatkannya di kotanya di Ofra. Di sanalah orang Israel berlaku serong dengan menyembah efod itu. Inilah yang menjadi jerat bagi Gideon dan seisi rumahnya. Kita tahu bagaimana kepahlawanan Gideon. Gideon dengan 300 orang mengalahkan orang Midian. Midian ini puluhan ribu dikalahkan dengan 300 orang aja. Spektakuler bukan? Tuhan tolong, Tuhan berperang ganti Gideon. Nah setelah menang, rakyat itu melihat itu terpesona. Gideon ini mungkin tokoh pemimpin yang Tuhan bangkitkan. Mereka minta supaya dia memerintah anaknya, cucunya sekalipun dah perintah. Gak apa-apa. Tapi Gideon menolak. Tuhan yang perintah kamu. Namun Bapak Ibu, Gideon itu minta satu perkara. Ayo, satu hal aja. Kasih anting-anting yang kamu rampas dari orang-orang itu. Dari anting-anting diolah, kemudian dibuatnya efod. Nah efod ini memang baju imam dalam yang ada benang emasnya. Tapi dalam Hakim 18 ayat 17, efod ini juga bentuknya arca atau tugu. Saudara, kita di Indonesia ini seringkali punya patung tugu pahlawan bukan? Pahlawan si A, si B, ada patungnya. Untuk apa sih? Mengenang, ya kan? Tugu monumental, mengenang kepahlawanan seseorang. Gideon ini kemudian membuat sebuah pakaian efod dan ditaruh di kota Ofra. Kayak tugu peringatan. Mengenang akan Tuhan. Saudara, Alkitab jelas ngomong inilah yang menjerat bagi Gideon dan seisi rumahnya. Saudara, kita dalam Tuhan, pengajaran rohani orang itu harusnya gak pernah puas dengan yang dulu. Kita gak boleh punya iman monumental. Iman peringatan akan yang lalu. Tapi harusnya tiap-tiap hari kita mengalami kasih Tuhan yang selalu baru tiap-tiap hari. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu. Kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap hari, baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu. Haleluya. Pengalaman rohani kita tidak boleh berhenti ketika doa kita dijawab Tuhan. Banyak orang sudah berhenti. Ketika sakitnya disembuhkan Tuhan. Oh terima kasih Tuhan Yesus, saya disembuhkan Tuhan, dia saksi kemana-mana. Tapi sejak itu dia berhenti, monumental imannya, mandek imannya. Kita gak boleh mandek iman kita. Amin. Gairah kita terus membara menjelang Tuhan datang kali kedua.
Saya percaya kok Bella, Bu Hani, Coco hari diajar oleh malaikat Tuhan di surga. Karena Tuhan ngomong begitu. Anak-anak kecil yang mati punya malaikatnya sendiri. Mungkin sana dia lebih suka sekolah di sana. Amin. Sambil putar-putar tongkatnya, apa tuh? Tongkat apa tuh? Tongkat mayoritnya. Saya percaya itu, Bapak Ibu. Tuhan itu baik. Saya ngomong beberapa orang kayak nggak nyangka ya. Tapi hidup manusia siapa yang tahu? Tuhan yang paling tahu. Makanya sebab itu mari Bapak Ibu sebelum kita pulang ke surga nanti. Ayo mengalami pengalaman-pengalaman yang baru dengan Tuhan, yang dahsyat dengan Tuhan. Karena engkau dijadikan seperti untuk itu. Amin. Kita jadi seperti itu loh. Adam dan Hawa diciptakan Tuhan. Jadi wakil Tuhan di dalam dunia ini. Coba waktu di Taman Eden. Semuanya dalam kontrol Adam. Ya kan? Singa semuanya dikontrol Adam. Akhirnya ngomong seperti Adam memberikan nama bagi binatang itu. Demikian namanya. Itu kuasa eksosia yang besar. Yang hari direbut oleh iblis. Dan kita gak boleh attack. Setelah dalam perang rohani, spiritual ada dua. Kita ngalamin hari-hari ini, saya percaya COVID ini seperti perang rohani. Spiritual warfare. Makanya jangan enak-enakan. Pendoa saya terus gerakan tuh, ini perang rohani. Perang alam atmosfer roh. Memang setan hari-hari suka COVID seperti ini Bapak Ibu. Kenapa? Orang yang malas ke gereja ya lebih suka kan. Lebih suka online. Online itu gak penuh, di skip. Kemudian doa berkat. Amin. Amin. Udah ikut ibadah. Itu bukan hanya kita loh. GBKRS loh. Teman saya juga begitu. Sebagai kreator YouTube kan kita punya bisa buka kan. Karena kita yang menciptakan kreator YouTube-nya kita bisa buka itu. YouTube studionya itu bisa kita buka. Kita lihat ini. Viewernya berapa? 100 orang. Kemudian kita lihat berapa durasi yang nonton. Yang paling tinggi itu 5 menit. Kemudian gitu. Kenapa begitu? Iblis paling suka orang memang suka online. Kenapa? Karena nggak ngalami, nggak merasakan hadirat Tuhan seperti ini. Kenapa nggak ke gereja? Kasih persembahan, kan enak kan? Kadang-kadang memberi itu ada berkat loh. Lupa loh kita ini. Iblis suka seperti itu. Dalam perang ada dua. Yang pertama, Tuhan bisa gantikan kita perang. Ketika Yosafat, negeri yang kecil, Yehuda, di tiga bangsa, mereka nggak punya kekuatan apa-apa. Yosafat mencari Tuhannya. Dan dia ngomong, Tuhan mata kami tertuju pada Engkau. Kemudian seorang nabi berkata, beritahu Yosafat, mereka tidak usah berperang karena aku yang berperang ganti mereka. Tapi di ayat lain, Paulus ngomong, lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Nah bagian kita mana Bapak Ibu? Kalau cuma hanya pening, ngeluh, gak ke gereja, lawan itu iblis. Amin. Kenapa ke gereja? Sakit gigi. Kenapa ke gereja? Rambut saya kerilnya rusak. Nah itu lawanlah iblis Bapak Ibu. Tuhan dia akan selalu melawan pengganti kita. Kadang-kadang Tuhan taruh dalam hidup kita supaya lawan iblis. Dan mengalahkan iblis. Mari Bapak Ibu yang kedua ini. Ayo kita jangan berhenti. Terima pengalaman-pengalaman baru dengan Tuhan. Raja Megideon ini kayak Gideon. Berhenti. Membuat Efra di kota, efod di kotanya Ofra. Dan di sana orang Israel menyembah efod itu. Itulah jerat bagi Gideon dan keluarga. Kenapa? Karena di Kristen monumental. Rohaninya monumen. Tanya bagaimana Bu? Wah luar biasa Pak. Tuhan tolong saya. Dulu saya sakit. Asma sekarang saya sembuh. Sekarang ngalami enggak? Belum. Setiap hari ada pengalaman-pengalaman baru dengan Tuhan. Amin. Saya cuma kasih tips Bapak Ibu ya begini. Mudahlah Anda untuk bersaksi tentang hal-hal yang kecil. Jangan tunggu hal yang spektakuler baru ada saksi. Telat Bapak Ibu. Mulai dari hal yang kecil. Biasanya apa? Pagi tadi telat ini macet sekali nih. Tuhan tolong buka jalan saya Tuhan. Saya ke kerja dengan gak telat. Tiba-tiba gak telat.
Tuhan bisa buka itu. Kesaksian itu penting loh. Mungkin kau saksikan di Facebook. Terima kasih Tuhan, mestinya saya telat. Tiba-tiba Tuhan buka jalan. Ada Pak polisi yang buka jalan. Saya sampai ke gereja dengan gereja dengan gak terlambat, kerja gak terlambat. Itu pertolongan Tuhan kan? Saksikan hal yang kecil-kecil Bapak Ibu. Jangan tunggu yang besar dulu. Gede apa ya? Tuhan tolong apa ya? Jangan. Selalu baru. Kasih ya Tuhan setiap pagi bagi kita semuanya. Saya suka lagu ini Bapak Ibu. Mari kita nyanyikan sekali lagi ya. Lagunya pertama begini. Engkau adalah bagianku. Ku berharap padamu. Ini ya. Jiwaku mencarimu, menantikanmu. Hidupku penuh kebaikan. Engkau adalah bagianku Tuhan. Engkau adalah bagianku. Ku berharap padamu. Jiwaku mencarimu, menantikanmu. Hidupku penuh kebaikanmu. Kasih setiamu sejak, amin, tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, selalu tiap hari. Besar kesetiaan, kasih setiamu, setia, haleluya, tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, baru setiap hari. Besar kesetiaanmu, selalu baru setiap pagi, baru setiap, amin Tuhan. Besar kesetiaanmu. Jujur Bapak Ibu ya, ketika saya kemarin harus nutup petinya Kenzo, Tuhan bicara begini, hargai tiap-tiap hari-harimu. Tubuh yang saya kaku, anak 9 tahun. Saya gak bisa bayangkan saya harus menguburkan anak sekolah minggu. Tapi waktu saya nutup peti, saya ngomong hargai hari-harimu. Banyak orang terlalu sembrono, jadi orang percaya. Terlalu sembrono, hidupnya gak ngandalkan Tuhan. Gak cari Tuhan tiap-tiap hari. Pujian ini ngomong jiwaku mencarimu, menantikanmu. Dan hidup kita penuh kebaikan Tuhan. Amin. Sini ada saudara Pur yang nanti akan dibaptis. Sekaligus saya sampaikan pada Pur. Pur ini pernah jadi orang percaya. Kemudian dia pindah keyakinan. Singkat cerita dia beberapa waktu lalu sakit parah. Saya ngomong Pur, hari ini engkau adakan anugerah Tuhan. Kalau hari ini engkau nanti dibaptis, tolong sekali ini imanmu pertahankan sampai akhirnya. Jangan engkau perpanjang Tuhan lagi. Ya. Karena apa? Ketika orang sudah pindah itu anugerah Tuhan jangan lepas. Dia sakit parah hampir mati. Tapi Tuhan tolong dengan ajaib. Dan sekarang terima Tuhan Yesus lagi, dibaptis lagi. Tapi tolong pertahankan imanmu sampai pada akhirnya. Amin. Jam 3 kita baptis Pur di tempat teman saya. Oke, itu yang raja yang pertama. Raja pertama ini mengandalkan apa? Pengalaman lamanya. Yang kedua namanya Raja Kades. Raja ini hidupnya baik. Hatinya baik. Pernah gak kita lihat orang yang suka memberi? Oh, ada orang susah tolong, suka memberi. Baik kan?
Kalau kita punya teman kayak begitu, wah enak nih ya. Orang suka memberi orang lain, bantuan orang lain. Namun Bapak Ibu, ketika dia memberi, bagi orang lain pandangannya baik nih orang. Ini baik loh orang ini. Wah gak seperti ada orang ini baik. Tapi bahwa semua pemberian itu didasari dari sebuah motif tersembunyi. Apa motifnya? Dia memberi agar dia dapat mengatur dan menguasai hidup orang lain. Ada orang yang begitu. Dia kasih orang lain, gampang ngasih, tapi dia pengen ngatur orang itu. Dia pengen kendalikan orang itu. Dia pengen kalau saya A, orang itu ngomong A. Ini Raja Kades yang harusnya ditanggulangi juga. Memberi gak salah. Tapi motif yang tersembunyi itu yang salah. Alkitab ngomong kalau engkau memberi tangan kanan kiri gak perlu tahu. Amin. Ada orang yang suka memberi loh. Kok ada orang susah langsung datangi. Oh, saya ikut prihatin. Bagaimana saya ikut prihatin? Suka memberi, tapi ketika dia memberi ada motif supaya orang itu ikut dia. Lah ini pemberiannya nggak tulus, saudara. Kades itu begitu. Ini bukan masalah, ini karakter. Raja ini karakter dalam hati orang yang harus dikalahkan, dipotong. Supaya raja yang besar itu Yesus itu datang dan memenuhi hatinya. Coba kita lihat dalam Kejadian pasal yang ada seorang dalam firman Tuhan yang seperti ini. Kejadian 29 ayat 15. Kejadian 29 ayat 15. Kejadian 29 ayat yang 15. Ya. Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, masakan karena engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma. Katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upahmu. Siapa Laban? Bukan teman saya, Pak. Laban itu adalah pamannya Yakub, Esau, pamannya. Adiknya siapa? Loh kok Sarah? Ribka itu mamanya Yakub ya. Sarah itu neneknya. Jadi Ribka ini punya adik namanya Laban. Laban ini punya 2 orang anak perempuan yang cantik-cantik. Yang satu namanya siapa? Lea. Yang satu namanya siapa? Rahel. Wah, grup A dapat 0 itu. Siapa anaknya? Laban. Gak karo Laban. Ini kalau jasa cermat grup aja kalah semua nih. Yang soalnya nyontek soalnya. Ada 2 anak yang sangat cantik, Lea dan Rahel. Tapi yang paling cantik siapa? Rahel. Bukan Lea. Nah, ketika dia ngomong begitu, Laban ngomong, masa kamu kerja cuma-cuma? Ayo, kamu minta apa? Tak kasih. Loh, kan dari mata turun ke hati, ya kan? Lihat Rahel, Yakub ini pingin kerja untuk dapatkan Rahel. Coba kita lihat ayat terusnya. Kejadian 29 ayat 25 sampai 28. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkata Yakub pada Laban, apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk berman Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku? Jawab Laban, tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini. Mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini. Kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah. Asal engkau bekerja pula kepadaku 7 tahun lagi. Di 14 tahun dia dapat Rahel. Maka Yakub berbuat demikian, ia menggenapi 7 hari perkawinan dengan Lea. Kemudian Laban memberikan kepada Rahel kepada anaknya, itu menjadi istrinya. Laban memberi loh. Masa aku gak apa-apa? Minta apa? Boleh. Ketika dia minta Rahel, dia memberi dengan sebuah motif menguasai hidupnya Yakub. Saudara, banyak orang begini. Banyak orang juga terjerat karena begini. Kita mungkin pernah menjumpai orang seperti tabiat seperti ini. Coba kita lihat Efesus 6 ayat 9. Efesus 6 ayat 9. Dan kamu tuan-tuan, perbuatan demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga, dan ia tidak memandang muka. Kalau kita memberi, biar itu dengan tulus hati.
Memberi bukan karena diungkit-ungkit. Kayak saya enggak tolong. Wah, repot itu nanti. Itu raja kecil Bapak Ibu. Pemberianmu tidak akan jadi hal yang berharga. Sebelumnya ketika kita memberi itu berkat. Ketika kita memberi dengan motif, maka kita tidak akan dapat berkat apa-apa. Coba Bapak Ibu lihat Matius 6 ayat yang ketiga. Ini yang Tuhan katakan. Matius 6 ayat 3. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang dia berbuat tangan. Maksudnya apa? Perbuatan-perbuatan kebenaran termasuk memberi ini tidak boleh dilakukan untuk memuliakan diri sendiri. Supaya dilihat orang. Pemberian harus dilihat dengan kemurahan hati. Saya memberi karena saya tahu ini murah hati. Saya memberi karena tidak punya motivasi apa-apa. Saya memberi buat Tuhan karena apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Titik. Amin. Mari Bapak Ibu, ayat terakhir bagi saya. Kita akan ayat terakhir. Amsal 19 ayat 17. Kitab Amsal 19:17. Kita tunggu 1, 2, 3. Amsal pasal 19:17. Ya. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Saudara, ketika engkau memberi dengan tulus hati kepada orang yang lemah, dan engkau gak punya motivasi lain-lain, gak punya motivasi ngatur orang itu, gak ingin motivasi menguasai orang itu, gak ingin punya motivasi untuk membanggakan diri sendiri. Alkitab firman ini berkata, barang siapa memberikan pada orang miskin, itu memiutangi Tuhan. Tahu memiutangi Tuhan? Meminjami buat Tuhan. Dan ayat itu ngomong apa? Tuhan akan membalas perbuatannya itu. Saudara, di BCA Anda bisa nabung deposito puluhan juta, puluhan ratusan juta, puluhan M mungkin. Mungkin dengan bunga yang sedikit dan fana. Tapi kalau engkau memberi dengan tulus kepada orang-orang yang lemah, itu sama dengan engkau meminjami Tuhan. Dan kalau engkau meminjami Tuhan, tidak ada namanya devaluasi, gak ada namanya inflasi. Yang adalah berkat Tuhan setiap hari bagi orang-orang percaya. Amin. Makanya hari ini saya ajak bahwa memberi itu berkat Bapak Ibu. Memberi bukan kekurangan. Saya percaya dalam dunia ini apa yang kita akan bawa. Orang yang kaya sangat luar biasa. Di Malang ini ada orang yang kaya. Bahkan kekayaannya itu bisa beli kapal terbang pribadi. Orang Rich Malang. Bisa beli kapal pribadi. Tapi saya tanya ya, kalau mati pun ya 2 kali 1. Gak mungkin dia beli 1 hektar tanah diisi kulkasnya, dia buat apa? Motornya, mobilnya, Pajero-nya, apa itu, yang Bugatti-nya, Ferrari-nya gak mungkin ditanam gitu, gak mungkin kan? Ya 2 kali 1. Semuanya dalam dunia yang kita punya genggam ini fana. Tapi jadikan Tuhan itu harta yang abadi buat kita. Yang selama-lamanya akan bersama dengan kita. Kemarin saya share seorang yang di Amerika, mungkin Bapak Ibu melihat, seorang muda yang dikatakan mati secara medis. 20 menit jantungnya berhenti. Di Amerika itu lain di Indonesia ya. Di Indonesia kalau orang belum jantungnya berhenti, belum dikatakan mati. Di Amerika itu lain, batang otaknya mati sudah dikatakan mati. Saya pernah melayani seorang di tempat ini, namanya Ibu Rizka, jatuh, batang otaknya mati. Dia perlu nunggu waktu 3 hari baru jantungnya berhenti. Tapi di Indonesia dia ngomong belum mati karena masih belum, jantungnya masih tut. Tapi bisa mati. Kalau di Amerika ketika Bu Risma jatuh di Amerika, mati saja. Batang otaknya sudah mati. Nah orang ini bisa berhenti kan, 20 detik kan, 20 menit ya Bu ya. 20 menit, udah ditutupi kain. Tapi puji Tuhan terjadi. Anak ini bangkit lagi. Dan ditanya pertama kali, kamu lihat apa?
Dia lihat pasukan malaikat yang banyak. Di tengah-tengahnya paling putih bersinar. Dan itu Yesus. Saya percaya dengan Tuhan itu harta abadi kita. Kita tidak perlu takut dengan COVID ini. Varian Delta itu masuk ke Indonesia, varian yang di India yang ganas. Itu kalau nyerang sudah bukan hitungan hari. Langsung bisa orang langsung sakit. Langsung menyerang paru-paru. Langsung orang bisa anfal. Langsung bisa sudden death. Mati tiba-tiba. Tapi sebelum terjadi, mari kita kalahkan harta kecil kita. Amin. Supaya pikiran perasaan Yesus itu jadi bagian kita semua. Saya undang bagi Bapak Ibu, mari kita naikkan pujian sekali lagi. Kasih setia Tuhan tak berkesudah, tak habis-habisnya. Saya dapat beri Bapak Ibu, rahmatnya selalu baru setiap pagi, baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu. Katakan Tuhan bagianku bagi hari ini. Haleluya. Engkau adalah bagianku. Ku berharap padamu. Jiwaku mencarimu, menantikanmu. Sekali lagi Engkau bagianku ya Tuhan. Engkau adalah bagianku. Ku berharap padamu. Jiwaku mencarimu, menantikanmu. Hidupku setia Tuhan, kasih setia tak berkesudahan, tak habis-habisnya, rahmat-Nya selalu baru setiap pagi, baru setiap hari, besar kesetiaan. Kasih setia Tuhan, kasih setia tak berkesudahan, tak habis-habisnya, rahmat-Nya selalu baru setiap pagi, baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu. Selalu baru setiap pagi, baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu. Karena selalu baru setiap pagi, selalu baru setiap pagi, baru setiap hari, besar kesetiaan. Boleh tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Terima kasih buat kesetia Tuhan yang selalu baru tiap pagi buat kami, tiap hari buat kami. Ajar umat-Mu menyadari Tuhan, setiap kami bangun pagi, ada kasih setia Tuhan yang Kau berikan buat kami pada hari itu. Dan ajar kami Tuhan pagi hari ini mengalahkan raja-raja kecil kami. 4 bulan lalu Tuhan di YouTube ada Tuhan tayangan ini. Biar jemaat boleh mereview kembali. Apakah raja kecil dalam hatinya masih belum dikalahkan. Tapi biarlah Tuhan hari ini kami punya pikiran perasaan seperti Kristus adanya. Dan kami percaya Tuhan, jika kami setia, upah menunggu kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Kau kuatkan kami semuanya. Kau kuatkan keluarga Bu Hani dan Bella. Khususnya Tuhan, dengan percaya semuanya kami bersuka cita. Karena kami punya Allah yang hidup dan menggenapi janji buat kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus,
Haleluya. Amin. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Dan percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari Bapak Ibu arahkan pandanganmu, angkat tangan bersama-sama. Tuhan menjadi pada engkau pagi hari ini dan beri kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya pada engkau pada pagi hari dan beri kau damai sejahtera. Sebab itu dengan iman pulanglah ke rumahmu, berkat rahmat Tuhan yang melimpah-limpah dalam rumahmu. Diberkati suami, istri, anak-anakmu, kedua orang tuamu, kedua mertuamu, bahkan orang yang tinggal dalam rumahmu. Sekarang terimalah berkat Tuhan dalam pekerjaanmu, berkat Tuhan dalam kesehatanmu, berkat Tuhan dalam keluar masukmu. Apapun yang dibuat tanganmu, dibuatnya berhasil dan beruntung. Dan terimalah kasih sayang dan damai Tuhan kita Yesus Kristus yang melalui akal pikiranmu, sehingga kau punya damai sejahtera, kau punya kekuatan pada saat seperti ini, sehingga kau mampu menjadi pemenangnya. Dan bila tuntunan Roh Kudus menyertai saudara semuanya, mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan dan kedua. Mari yang percaya sama katakan amin. Selamat siang Bapak Ibu, Tuhan diberkati.